Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Megita Dwi Pamungkas, Magister Pendidikan. Yang terhormat Ibu Nina Agustianingrum, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Kami kelompok 7 akan memaparkan sebuah penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Putra dengan BM 22103060007. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Firanti Hasana, NPM 222-030-6036. Dan saya sendiri, Puguh Andia Darmawan dengan NPM 099. Yang pertama ada definisi dari refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan ini didefinisikan sebagai sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Untuk yang pertama, jika P itu elemen dari G, maka mu G P, pencerminan P terhadap garis G itu menghasilkan P. Bisa dilihat dari gambar A, itu ketika P ini ada di garis G, maka pencerminan titik P terhadap garis G itu adalah titik itu sendiri, begitu. Dan untuk yang kasus kedua, jika P bukan elemen dari G, maka pencerminan P terhadap garis G itu menghasilkan Q, sehingga G merupakan sumbu dari PQ. Bisa dilihat dari gambar B. Untuk P itu di luar dari garis G, maka hasil dari pencerminan P terhadap garis G akan menghasilkan Q. Itu. Maka G disebut sumbu refleksi atau cermin dari mu G. Masuk ke dalam sifat refleksi, yang perlu kita ketahui ada 5 sifat refleksi. Yang pertama ada jarak titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dengan dapat disimpulkan bahwa pencerminan itu memiliki sifat yaitu mempertahankan jarak. Kemudian yang kedua adalah garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan membentuk tegak lurus pada garis cermin. Kemudian yang ketiga, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Maka pencerminan atau refleksi itu juga mempertahankan bentuk. Kemudian semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayang akan saling sejajar. Artinya tidak akan pernah berpotongan di suatu titik manapun. Kemudian yang kelima, pusat refleksi merupakan diagonal sebagai cermin. Selanjutnya ada rumus-rumus refleksi. Misalkan terdapat suatu pencerminan pada garis G dan titik P, X, Y, maka yang pertama ada garis G sama dengan X, Y, di mana X sama dengan 0, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan min X, Y. Yang kedua, garis G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan 0, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan X, min Y. Yang ketiga, garis G sama dengan X, Y, di mana X sama dengan A, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan 2A min X, Y. Yang keempat, garis G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan B, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan X, 2B min Y. Yang kelima, garis G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan X, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan Y, X. Yang keenam, garis G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan min X, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan min Y, min X. Yang ketujuh, garis G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan MX, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan 1 min M kuadrat dikali X plus 2MY per 1 plus M kuadrat, 2MX plus M kuadrat min 1 dikali Y per 1 plus M kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal
tentang refleksi. Yang pertama, diketahui suatu segitiga ABC dengan koordinat A 1,1, B 2,3, dan C 3,1 yang jika direfleksikan dengan sumbu Y atau garis G sama dengan X, Y, di mana X sama dengan 0, maka pencerminan segitiga ABC terhadap garis G sama dengan min X, Y, yaitu menghasilkan A aksen min 1,1, B aksen min 2,3, dan C aksen min 3,1. Lalu contoh soal yang kedua yaitu diketahui suatu segitiga ABC dengan koordinat A min 4, min 1, B min 2, min 2, dan C min 2,1 yang jika direfleksikan dengan sumbu X atau garis G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan 0, maka pencerminan segitiga ABC terhadap garis G sama dengan X, min Y, yaitu menghasilkan A aksen min 4,1, B aksen min 2,2, dan C aksen min 2,1. Selanjutnya ada isometri. Nah, menurut teorema 2.1, isometri itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu memetakan garis menjadi garis, yang kedua mengawetkan ukuran sudut, dan yang ketiga itu adalah mengawetkan kesejajaran. Kemudian untuk refleksi sendiri itu juga memiliki teorema. Salah satunya itu ada teorema 2.4 yang berbunyi setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, jadi isometri itu dibagi menjadi dua, isometri langsung dan juga lawan. Nah, untuk yang pencerminan ini, setiap pencerminan itu adalah isometri lawan. Oke, sebelum kita masuk ke contohnya, kita akan mengenal dulu rumah Martha Tilar. Rumah Martha Tilar ini bertempatan di Jalan Sempor Lama nomor 28, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Nah, rumah ini itu berdekatan dengan Pasar Wonokrio. Sejarah rumah ini sebelumnya adalah rumah yang sudah cukup tua, yang didirikan sekitar tahun 1920 dan masih kokoh sampai hari ini dan detik ini. Namun ada beberapa seperti renovasi sedikit dan seperti mengecat dan lain sebagainya. Namun tidak menghilangkan segi estetika dan peninggalan budayanya. Nah, rumah Martha Tilar ini adalah sebuah museum dan sekaligus rumah budaya, dan tidak hanya didirikan oleh orang Indonesia, namun ada campur tangan dari orang Cina. Makanya memiliki konsep yang sangat unik. Karena sebelumnya rumah ini adalah sebuah rumah kosmetik, dan sebuah kosmetik dengan pemiliknya adalah ibu dari orang yang bernama Tilar, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman jika ada main ke Kebumen, maka jangan lupa mampir ke rumah estetik ini. Tidak hanya museum, namun tempat ini juga menyediakan kafe juga, seperti itu. Masuk ke contoh penerapan refleksi di rumah Martha Tilar. Nah, yang pertama bisa kita lihat di video sebelumnya, itu ada sebuah jendela yang di atasnya itu ada kaca hias. Nah, bisa kita lihat kaca hiasnya itu seperti ini ya. Kemudian jika kita lihat lebih jelas lagi, kaca hias ini memiliki motif yang sama antara atas ini dan juga bawah. Ini memiliki motif yang sama. Nah, jika kita tarik garis atau munculkan garis, suatu garis, sembarang garis, pada tengah-tengah kaca hias ini, seperti ini, garis merah, maka kita akan mendapatkan refleksi terhadap suatu garis, atau bisa kita katakan refleksi pada sumbu X. Mungkin contoh pertama ini dari sebuah kaca hias yang ada di atas jendela rumah Martha Tilar ini merupakan contoh penerapan refleksi pada sumbu X gitu. Selanjutnya merupakan penerapan refleksi yang ada di rumah Martha Tilar.
Gambar tersebut merupakan gambar kaca patri yang berada di rumah Martha Tilar. Desain kaca patri menunjukkan refleksi terhadap garis vertikal. Bagian kiri dan kanan kaca patri merupakan bayangan simetris satu sama lain terhadap garis tengah. Elemen-elemen seperti bentuk bangunan merah, pola garis, dan hiasan dekoratif mencerminkan simetri yang presisi sehingga menciptakan kesan seimbang. Apa? Nah, kita masuk pada contoh refleksi ya pada Martha Tilar ini. Jadi di dalam Martha Tilar ini terdapat pintu dengan bentuk ventilasinya seperti pada gambar ini ya. Sangat unik sekali. Namun, nah gambar ini ya, sangat unik sekali. Nah, tanpa kita sadari bahwa ukiran ini memiliki sifat translasi, teman-teman. Seperti apa? Nah, kita akan mencari terlebih dahulu garis sumbu refleksinya terlebih dahulu. Nah, yang merah ini yang di sini tuh adalah sumbu refleksinya, dengan yang bagian ini adalah titik awal, atau ini juga boleh titik awal. Nah, akan dicerminkan kepada sumbunya. Dijelaskan lagi seperti ini ya. Kita misalkan ini adalah titik awal atau bidang awal, kemudian kita cerminkan pada sumbu pencerminan ini dan akan menghasilkan ini. Ya, seperti itu. Pada dasarnya refleksi sangat banyak sekali ditemukan di tempat praktek. Kemudian contoh yang terakhir, contoh yang keempat, refleksi di rumah Martha Tilar. Jika kita lihat di video sebelumnya, di sebuah pintu di atasnya itu ada beberapa kaca hias. Nah, jika kita lihat kaca hiasnya, itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang sebelah kiri, kemudian yang kedua itu yang di tengah, dan yang ketiga itu yang di sebelah kanan. Nah, jika kita lihat untuk kaca hias yang ke-1 dan juga yang ketiga, itu memiliki bentuk dan ukuran, bentuk atau motif dan ukuran yang sama. Nah, jika kita tarik garis yang garisnya itu berada di tengah-tengah antara kaca hias 1 dan kaca hias 3, yang bisa kita katakan garis tersebut berada di kaca hias yang kedua, tengah-tengah kaca hias yang kedua, seperti garis merah ini. Nah, itu bisa merepresentasikan refleksi terhadap sumbu Y gitu. Jadi jika kita gambarkan lebih jelasnya akan menjadi seperti ini. Jika kita menghilangkan kaca hias yang kedua, maka terdapat kaca hias 1 dan kaca hias 3 yang memiliki ukuran dan juga motif yang sama. Jadi begitu. Nah, sesuai dengan sifat dari isometri itu sendiri, yaitu mengawetkan ukuran sudut dan mengawetkan sejajaran, kemudian memetakan garis menjadi garis. Nah, hal ini sesuai dengan sifat-sifat refleksi, lebih tepatnya yang jarak objek antara objek asli dengan objek bayangan itu sama, dan ukuran objek dengan ukuran bayangan itu juga memiliki ukuran yang sama. Nah, dari sifat refleksi dan sifat dari isometri itu sendiri, itu memiliki kesamaan, yaitu menguatkan ukuran sudut dengan ukuran objek dan ukuran bayangan itu sama. Nah, jadi bisa kita lihat dari contoh-contoh sebelumnya juga, itu terbukti bahwa setiap isometri terhadap sumbu itu merupakan isometri lawan gitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.